Dan apa yang mereka minta kepada Nabi adalah meminta kesyirikan. Manakala kita melihat sesuatu yang besar, walaupun buruk, demi yang jiwaku ada di tangannya. Kitab Taurat lebih mulia daripada Al-Quran dari satu sisi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kita lanjutkan. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah. Kami melewati sebuah pohon dzatu anwat milik orang Quraisy. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwat. Tunjukkan untuk kami dzatu anwat. Mana dzatu anwat kita umat Islam? Mana dzatu anwat kita umat Islam? Kama lahum dzatu anwat, sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Ini yang kita katakan tadi, bekas-bekas kemusyrikan yang masih melekat pada tubuh orang-orang yang baru masuk agama Islam. Mereka mengira bahwa itu pekerjaan yang juga ada di dalam agama Islam. Kebiasaan mengambil berkah dari sebuah pohon. Dan apa yang mereka minta kepada Nabi adalah meminta kesyirikan. Karena hal yang seperti itu adalah syirik. Imma jatuhnya kepada syirik kecil atau jatuhnya kepada syirik besar. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai meyakini benda itu yang bisa memberikan, dia yang bisa memiliki kekuatan super yang bisa memberi, maka telah ada sebuah pengatur selain Allah. Telah ada sesuatu kekuatan yang mampu memberi selain Allah. Itu dia letak kesyirikan. Di situ dia letak kesyirikannya. Itu telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Berarti yang mengatur tidak lagi hanya Allah. Ada sesuatu selain Allah yang mengatur. Berarti yang memberi tidak hanya lagi Allah. Berarti ada sesuatu yang memberi selain Allah. Berarti yang mendatangkan kebaikan tidak lagi Allah. Ada sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yaitu mendatangkan berkah selain Allah. Di situ sisi bahwa Allah telah disekutukan. Sehingga Nabi SAW berkata, Allahu Akbar, innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Allahu Akbar, Nabi bertakbir. Ini menunjukkan boleh bertakbir manakala kita melihat sesuatu yang besar. Baik sesuatu yang besar itu sesuatu yang besar yang baik sehingga kita takjub, atau sesuatu yang besar yang dia adalah buruk. Di sini Nabi sedang berhadapan dengan sesuatu yang besar, namun besar karena apa? Karena buruknya. Dan di sisi lain Nabi bertakbir melihat takjub kepada sesuatu yang baik. Dan bertakbir untuk sesuatu yang baik terkenal, masyhur. Namun bertakbir untuk sesuatu yang buruk tidak masyhur. Bertakbir untuk sesuatu yang buruk tidak masyhur. Namun hadis ini menunjukkan bahwa boleh bertakbir manakala kita melihat sesuatu yang besar walaupun buruk. Lalu kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahu Akbar. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun dalam kehidupan kita, kadang kita melihat sesuatu yang besar, yang menakjubkan kita katakan Allahu Akbar. Atau kita lihat sesuatu yang sangat buruk terjadi, yang tidak lazim dan tidak biasa, lalu kita katakan Allahu Akbar. Kedua-duanya boleh. Ya. Nabi mengatakan innahas sunan qultum. Apa yang kalian katakan ini adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Walladhi nafsi biyadih, dan Nabi bersumpah dengan nama Allah, demi yang jiwaku ada di tangannya. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Ini juga menunjukkan bahwa Allah yang kita ibadati memiliki tangan. Nabi mengatakan seperti itu. Namun kita tidak pernah tahu seperti apa, bagaimana. Dan karena Nabi tidak pernah menyampaikannya kepada kita, dan Allah tidak pernah memberitahu kita kepada kita di dalam Al-Quran bagaimana tangannya.
Namun Allah mengatakan di dalam Al-Quran dan Nabi mengatakan bahwa Allah punya tangan. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Allah menulis kitab Taurat dengan tangannya, dan Allah menanam tanaman di surga Firdaus dengan tangannya. Nas tegas dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Al-Quran mungkin kita tahu ayatnya banyak ketika berbicara tentang Allah memiliki tangan. Ya. Termasuk perkataan Nabi Allah tabaraka di dalam Al-Quran ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah mengatakan, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Dan akidah Ahlussunnah mengatakan bahwa menetapkan untuk Allah apa yang Allah katakan tentang dirinya, dan apa yang Allah kata dan apa yang dikatakan Rasul tentang Allah, kita imani semua itu. Namun kita tidak bertanya bagaimana, apakah dia seperti tangan manusia, apakah seperti tangan siapa. Tidak boleh bertanya itu. Dan tidak boleh meyakini seperti tangan makhluk, nggak boleh. Haram. Bisa jatuh kepada kekufuran, menyamakan Allah dengan makhluk. Namun menetapkan bahwa itu milik Allah. Kalau diartikan kekuatan, berarti kita pun diciptakan dengan tangan Allah. Karena kita diciptakan dengan kekuatan Allah. Berarti tidak ada spesialnya Nabi Adam dibanding makhluk yang lainnya. Berarti iblis juga Allah ciptakan dengan tangannya. Sementara Allah tidak menyebut kecuali Nabi Adam. Berarti tidak ada keutamaan kitab Taurat dibanding yang lainnya. Karena hanya satu-satunya kitab Taurat yang ditulis oleh Allah dengan tangannya. Dan Nabi Adam mendapatkan kitab Taurat telah tertulis. Kertas-kertas, lembaran kertas yang telah tertulis. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diwahyukan, Nabi langsung hafal, Nabi membacakan, ditulis oleh para sahabat. Sehingga kata para ulama Ahlussunnah, kitab Taurat lebih mulia daripada Al-Quran dari satu sisi. Sisi apa? Sisi yang tadi, bahwa dia adalah kitab yang Allah tulis langsung dengan tangannya. Jangan bayangkan bagaimana tangan Allah, nggak boleh. Jangan kaifiatkan bagaimana tangan Allah, nggak boleh. Jangan samakan tangan Allah dengan tangan makhluk, nggak boleh. Namun kalau tidak dikatakan itu tangan, berarti Taurat dan tangan itu maknanya harus dilarikan kepada kekuatan atau kekuasaan. Berarti tidak ada beda Taurat dengan yang lainnya. Tidak ada beda Nabi Adam dengan yang lainnya. Nabi Adam diciptakan dengan tangan, berarti kita juga diciptakan dengan tangan. Hewan-hewan juga diciptakan dengan tangan berarti. Apa spesial Nabi Adam? Spesial Nabi Adam karena diciptakan dengan tangan. Yang lainnya kun fayakun. Kun fayakun. Sementara Nabi Adam tidak. Demikian juga apa spesialnya tanaman surga Firdaus dibanding tanaman-tanaman yang lainnya di surga Allah tabaraka wa taala? Semoga semua kita menjadi penghuninya tanpa singgah ke neraka. Dan lihat di sini Nabi SAW mengatakan, waladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Banu Israil li Musa, yang kalian katakan ini adalah perbuatan umat-umat sebelum kalian, persis seperti yang dikatakan Banu Israil kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tunjukkan untuk kita mana Tuhan kita sebagaimana mereka punya Tuhan. Permintaan Bani Israel adalah ketika orang-orang kufar memiliki sapi, patung sapi yang disihir oleh Samiri sehingga bisa mengeluarkan suara, kemudian diibadati, dianggap sapi berkah, patung sapi yang bisa begini, bisa begitu. Sehingga ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya meminta kepada Nabi Musa
buatkan untuk kita sapi seperti yang dimiliki oleh Samiri dan disembah oleh kaumnya. Tunjukkan untuk kami Tuhan kami, Tuhan sapi kita yang mana? Yang kalian minta ini sama yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa. Mereka minta Tuhan tapi sapi, bentuknya adalah batu. Yang kalian minta sekarang Tuhan juga, ilah yang diibadati, namun bentuknya pohon. Lihat persis kesyirikan yang terjadi di depan sapi, disamakan Nabi dengan kesyirikan yang terjadi di depan pohon. Maka dia adalah kesyirikan, karena telah menjadikan sesuatu selain Allah sesuatu yang diibadati.